Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sepertinya masih hawa-hawa sepi-sepi begini, udah hawa-hawa pengen liburan di Desember sepertinya. Sebentar lagi UAS loh. Baik, sebelum kita mulai presentasi kelompoknya Yola, kelompok pertama ya, yang maju. Kita berdoa dulu ya, kita berdoa menurut keyakinan masing-masing. Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diterangkan hati dan pikirannya, disampaikan pada harapan dan impiannya, dimampukan menyelesaikan kuliah tepat waktu, dan semoga selalu dalam lindungan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, baik. Silakan Yola. Siapa yang mau share screen? Saya sudah buka ya. Ugis yang share screen, Bu. Oke, silakan. Ugis, mana Ugisnya? Ugis? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Kami perkenalkan, kami dari kelompok pertama yang terdiri dari Dewi Nelly Syahadah, Putri Septiani Yolanda, dan Ugis Pica Zahra. Presentasi kelompok kita hari ini itu mengenai negosiasi. Nah, yang pertama kita cari tahu dulu apa itu pengertian negosiasi. Apa itu negosiasi? Jadi negosiasi itu adalah suatu proses di mana dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang sama atau bertentangan bertemu dan berbicara untuk mencapai suatu kesepakatan. Nah, lalu apa alasan orang melakukan negosiasi? Biasanya negosiasi dilakukan ketika para pihak-pihak ini ingin menyelesaikan permasalahan buat melakukan suatu persetujuan untuk melakukan suatu perbuatan. Bisa juga melakukan penawaran untuk mendapatkan suatu keuntungan tertentu, atau bisa juga untuk berusaha menyelesaikan permasalahan untuk kemenangan bersama atau win-win solution. Nah, ini ada 6 tips persiapan negosiasi. Yang pertama, sebelum kita negosiasi, kita harus tentukan tujuan tertinggi kita. Tujuan apa yang ingin kita raih dalam negosiasi tersebut? Apakah untuk mencari supplier dengan harga rendah atau untuk mendapatkan kepentingan yang lebih baik lagi dari sebelumnya? Nah, kita juga harus tahu tujuan jangka pendek dan jangka panjang usaha negosiasi itu ke depannya kita gimana. Nah, lalu yang kedua, lakukan riset. Sebelum kita negosiasi, kita harus melakukan riset untuk mendapatkan data-data yang bisa mendukung penawaran kita. Misalkan kita harus melihat kondisi finansial atau kondisi manajemen di
pihak lain yang akan kita ajak negosiasi. Dan kita juga harus tahu nih, misalkan presentasi untuk kita negosiasi itu kemenangannya berapa. Lalu yang ketiga ada tentukan hal-hal yang dapat kita negosiasikan. Kan nggak semua yang kita inginkan itu bisa kita dapatkan waktu negosiasi, karena kan harus win-win solution ya biasanya. Jadi sebelum kita lakukan negosiasi, kita harus cari dulu nih hal-hal apa aja yang sekiranya itu krusial, terus fleksibel, dan bisa kita negosiasikan. Nah, yang keempat, siap mundur jika tidak terjadi kesepakatan. Jadi dalam negosiasi itu kan selalu ada kemungkinan buat ada jalan buntu, di mana kedua belah pihak itu nggak mencapai kesepakatan kan. Nah, sebelum negosiasi itu kita tentukan dulu batas mana yang bisa dikompromikan dan nggak bisa dikompromikan. Dan apabila pihak lain tidak dapat memberikan penawaran yang sesuai dengan yang kita tawarkan, kita juga bisa menghentikan diskusi dan mencari pihak lain buat mendapatkan kesepakatan yang lebih menguntungkan. Lalu yang kelima ada pelajari penawaran dari kompetitor. Kompetitor itu kayak pihak lain juga yang bermaksud melakukan negosiasi dengan lembaga yang pengen kita ajak juga. Nah, kita harus pelajari dulu tuh penawaran kita. Apakah kita bisa coba memberikan penawaran yang lebih baik dari kompetitor atau enggak. Nah, yang terakhir, siapkan win-win solution. Nah, biasanya kan negosiasi itu harus memuaskan kedua belah pihak ya, supaya negosiasinya bisa terwujud. Nah, kita sebelumnya tuh harus tuliskan dulu poin-poin kesepakatan apa yang menguntungkan kedua belah pihak supaya negosiasinya berhasil. Jadi, supaya tujuan dari negosiasi itu tercapai, kita cari dulu nih solusi yang paling membahagiakan buat kedua belah pihak bagaimana. Lalu selanjutnya ada konflik dalam negosiasi. Biasanya konflik dalam negosiasi itu terjadi ketika salah satu pihak atau lebih menolak untuk bergerak dari posisi awal negosiasi. Misalkan mereka merasa apa yang mereka tawarkan itu udah fix, udah nggak bisa diubah. Itu kan biasanya bikin memulai perdebatan tuh biasanya kalau ada hal-hal yang kayak gitu. Lalu yang kedua, lebih fokus kepada orang dan posisi daripada masalah yang ada. Jadi kalau kita negosiasi itu kita haruslah objektif bukan subjektif ya. Kita harus fokus ke pokok permasalahannya daripada sibuk memikirkan si subjeknya. Nah, lalu yang ketiga, adanya agenda tersembunyi atau rasa tidak saling percaya. Ya, biasanya kalau dalam memulai negosiasi nggak ada rasa saling percaya dari kedua belah pihak, itu biasanya sulit buat mencapai kesepakatan. Lalu yang keempat, manipulasi dan perilaku agresif terhadap salah satu pihak atau lebih. Nah, jadi kalau kita negosiasi itu kita harus lakukan dalam keadaan yang kita jangan terlalu terbawa suasana sehingga menimbulkan perilaku-perilaku yang nggak seharusnya kita lakukan. Terus yang kelima, ada keinginan untuk menang tanpa mempedulikan apapun resikonya. Ini nggak boleh ya, kan biasanya seperti yang kita bilang tadi, dalam negosiasi itu kita biasanya harus win-win solution. Jadi kita harus mempertimbangkan juga nih resiko dan segala halnya buat pertimbangan kedua belah pihak. Lalu yang keenam, mengejar sasaran yang terlalu tinggi dan tidak realistis. Dan yang ketujuh, adanya penolakan untuk menghargai sudut pandang lawan. Jadi kalau kita negosiasi, kita harus saling menghormati antara kedua belah pihak, supaya nggak terjadi keadaan yang seperti ini. Lalu selanjutnya, gimana nih sikap kita seharusnya dalam menghadapi konflik tersebut kalau misalkan kita dalam negosiasi kita menghadapi hal-hal yang tadi aku sebutkan. Nah, yang pertama kita bisa mulai dulu nih pencegahan dari konflik tersebut. Itu biasanya kan dalam
negosiasi itu ada banyak strategi dan taktik yang bisa kita aplikasikan. Nah, yang pertama kita bisa melakukan komunikasi yang terbuka. Nah, ini tuh bisa jadi faktor buat penentu dalam menghindari konflik. Karena dengan komunikasi terbuka, kita jadi bisa lebih berterus terang kepada pihak yang lainnya. Jadi, kesepakatan itu bisa dapat mudah kita cari kalau kita itu sama-sama jujur dalam komunikasinya. Lalu yang kedua, mengenali kebutuhan lawan. Jadi kita harus tahu juga nih apa yang diharapkan oleh lawan kita. Misalkan kalau jika reaksi lawan itu tegang atau nggak sesuai yang kita harapkan, kita bisa berhenti dan mencoba menempatkan posisi sebagai lawan supaya bisa ketemu win-win solution-nya. Lalu kita juga bisa merespon kebutuhan timbal balik. Kalau misalkan posisi awal seseorang itu nggak mungkin buat diterima, pertimbangkan sesuatu yang bisa diperoleh apabila kita melunakkan situasi tersebut. Nah, lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Putri Septiani Yolanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk slide selanjutnya di sini ada tipe negosiator. Pemahaman yang baik terhadap karakteristik dari macam negosiator akan membantu mempermudah dalam menentukan strategi bernegosiasi. Di sini ada 4 ya. Di sini ada pertama negosiator profesional, kedua negosiator curang, negosiator bodoh, dan negosiator naif. Negosiator profesional itu biasanya tipe yang tahu apa yang sedang dia negosiasikan, bagaimana cara dan biasa pengalaman dan juga keterampilan dalam bernegosiator curang. Tipe negosiator ini biasanya dia tuh akan menghalalkan segala cara, gimana caranya dia tuh bisa menangin negosiasi itu, walaupun dengan cara kotor. Yang ketiga, negosiator bodoh. Tipe negosiator bodoh ini cenderung menghendakkan kekalahan untuk kedua belah pihak. Jadi dia bakal berusaha sekuat tenaga agar tidak ada pemenang dalam negosiasi. Yang terakhir ini ada negosiator naif. Tipe negosiator ini tuh bersiap negosiasi, tidak tahu pokok permasalahannya apa, tidak tahu apa yang dinegosiasikan, dan cenderung percaya begitu saja sama pihak yang sebagai lawan negosiasinya. Next. Selanjutnya ada filosofi sama-sama menang atau paradigma interaksi. Ada win-win, win-loss, loss-loss, loss-win, dan win-win or not at all. Di sini masuknya win-win itu kayak pihak pertama dan pihak kedua sama-sama dapatin apa yang diinginkan, ada jalan yang dapat saling menguntungkan. Di sini ada win-loss, yang dimaksud di sini tuh kayak pihak pertama mendapatkan yang diinginkan, tapi pihak kedua tidak. Ada loss dan loss, kalah dan kalah itu lebih baik sama-sama tidak mendapat apa yang diinginkan daripada ada yang mendapatkan. Jadi sama-sama kalah gitu. Ada loss dan win. Loss dan win ini kayak yang pihak pertama tidak mendapatkan apa yang diinginkan, dan pihak kedua mendapatkan yang diinginkan. Di sini ada win-win or not at all, menang atau tidak sama sekali. Jadi kayak jika tidak bisa kedua pihak sama-sama tidak mendapatkan yang diinginkan, lebih baik tidak usah ada kesepakatan sama sekali. Di antara keenam paradigma tersebut, hanya menang dan menang yang merupakan paradigma yang layak. Lah, belum gitu. Oke. Jadi di antara semua ini tuh cuma ada win-win yang
layak dimiliki karena paradigma lainnya hanya akan berujung pada kerugian yang cenderung terjadi dalam jangka waktu panjang untuk kedepannya. Dengan adanya sikap win dan win, maka kita membuka kesempatan untuk menjalin kerjasama dengan pihak lain karena semua pihak merasa dalam keputusan yang dan merasa berkomitmen terhadap rencana tindakannya. Next. Selanjutnya ada taktik dan gaya negosiasi. Ada taktik bernegosiasi yaitu membuat agenda, bluffing, membuat tenggang waktu atau deadline, good bad guy, delusion, dan intimidasi. Yang pertama itu membuat agenda. Jadi taktik yang pertama ini digunakan untuk memberikan kepada pihak-pihak yang berselisih setiap masalah yang ada secara berurutan dan mendorong mereka untuk mencapai kesepakatan atau keseluruhan paket perundingan. Di sini ada bluffing, taktik digunakan oleh para negosiator yang bertujuan untuk mengelabui lawan berundingnya dengan cara membuat distorsi kenyataan yang ada dan membangun sesuatu gambaran yang membuat tenggang waktu, yaitu deadline. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak yang berunding ingin mempercepat penyelesaian proses perundingan dengan cara memberikan tenggang waktu kepada lawan untuk segera mengambil keputusan. Ada good bad guy. Taktik ini tuh digunakan dengan cara menciptakan tokoh jahat dan baik pada salah satu pihak yang berunding. Tokoh jahat berfungsi untuk menekan pihak lawan, pandangan selalu ditentangnya. Sedangkan yang baik ini akan menjadi pihak yang dihormati oleh pihak lawannya karena kebaikannya, sehingga pendapat tokoh jahat dapat diterima oleh lawan berundingnya. Di sini ada the art of concession. Taktik ini diterapkan dengan cara selalu minta konsesi dari lawan berunding atas setiap permintaan pihak lawan berunding yang akan dipenuhi. Terakhir ada intimidasi. Taktik ini digunakan bila salah satu pihak membuat ancaman kepada lawan berundingnya agar menerima penawaran yang ada dan menekan konsekuensi yang akan diterima orang ternyata lagi itu buat diterima penawarannya. Terus ada gaya negosiasi menurut John Werner. Take it or leave it, perhatian yang fokus pada isu-isu pokok, menarik perhatian dalam mencapai kesepakatan dengan cepat. Next. Ini selanjutnya bisa dijelaskan oleh Dewi Nili. Ya, terima kasih Yola. Di sini ada 4 perilaku negosiasi. Ada asertif, agresif, pasif, dan manipulatif. Saya jelasin satu-satu apa sih perilaku asertif. Jadi 4 perilaku negosiasi ini berdasarkan menurut Jackman ya, tahun 2005. Negosiator yang memilih untuk berlaku asertif dalam negosiasi biasanya memperlakukan orang lain itu dengan hormat dan tulus. Kayak aku nih tulus ya orangnya. Biasanya berlaku asertif ini menerima karakteristik diri, baik yang positif maupun negatif, keberadaan orang lain. Hasilnya kalau misalkan dari perilaku asertif ini, kita nggak perlu merasa harus ngalahin lawan supaya kita menang. Terus perilaku agresif, siapa nih yang juga agresif? Perilaku agresif ini perilaku yang kompetitif. Jadi tujuannya ini baik yang terlihat ataupun enggak, itu tujuannya untuk menjadi pemenang. Kalau misalkan dalam kondisi ini, dalam negosiasi yang ada perilaku agresif ini, ada seseorang yang salah. Jadi tujuannya, biasanya orang yang agresif ini caranya dengan mematahkan semangat lawan negosiasinya atau mengabaikan keinginan atau hak-hak mereka. Jadi negosiator agresif nggak mau mempertimbangkan sudut pandang lawannya.
Terus ada perilaku pasif. Seseorang yang menunjukkan perilaku pasif bisa dianggap sebagai korban yang nggak berdaya. Jadi ya diam-diam aja. Kalau misalkan lagi rapat ya diam-diam aja. Kayak nggak ada gitu di dalam rapat tersebut. Biasanya tipe orang kayak gini tuh target dari yang perilaku agresif tadi. Biasanya orang yang agresif ini menargetkan orang-orang yang pasif dalam bernegosiasi supaya agresif ini menang dan yang pasif itu kalah. Negosiator pasif ini kurang percaya diri, hampir nggak terlihat selama negosiasi. Kemudian ada perilaku manipulatif. Perilaku kayak gini tuh kadang disebut sebagai agresif tidak langsung karena didasari oleh keinginan untuk menang dengan cara apapun. Pokoknya menghalalkan segala cara buat menang. Dibandingin dengan agresif yang mencolok, biasanya kan kalau orang agresif kelihatan lah ya, oh dia agresif banget sih, itu cewek agresif banget sih, cowok agresif banget gitu kan. Kalau misalkan perilaku manipulatif ini nggak langsung, jadi samar-samar dan tersembunyi gitu. Terus kalau negosiator manipulatif ini selalu menyimpan tujuan terselubung dengan menempuh caranya sendiri. Agak licik sih kalau misalkan yang manipulatif ini ya. Next deh. Ada the 5 international negotiation skill. Jadi skill ini tuh berdasarkan dari budayanya negara-negara di Eropa ya, kayak Amerika, Swiss, Kanada gitu-gitu. Pertama ada, boleh di next slide. Ya ada do your homework, kerjain PR kamu. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau misalkan dalam negosiasi ini kita harus siapin diri terlebih dahulu. Cari data apa aja yang mau dinegosiasikan. Siapa orang yang diajak negosiasi, siapa bahannya apa aja. Jadi dengan begitu kita bakal lebih menguasai proses negosiasinya. Kita prepare di proses negosiasi, kita cuma siapin satu penawaran karena kita harus wanti-wanti penawaran mungkin waktu itu bakalan suara aku masih kedengeran ya? Final. Ada nggak jelas sedikit. Ya, sempat freezing tadi. Iya. Tadi prepare counter offer, siapkan penawaran yang lainnya. Kemudian yang ketiga ada assign roles to team members. Jadi tetapin peran-peran ke anggota tim kita. Biasanya kalau misalkan di negara Eropa sana, kalau lagi negosiasi itu kita nggak mungkin datang sendiri. Jadi kita datang per tim. Ada ketua timnya siapa, sekretaris yang untuk ngasih note siapa, yang segala macam ada, yang untuk nge-counter timnya gitu. Biasanya yang jadi pembicara pasti kan ada pemimpin, ada yang juru bicara tim juga, ada sekretarisnya. Jadi tetapin peran-peran ke anggotanya. Kemudian ada start with the end in mind. Maksudnya mulai dari tujuan akhir. Ini merupakan statementnya Stephen Covey dari Seven Habits of Highly Effective People, karyanya dia yang lumayan terkenal. Kebiasaan ini tuh ngelatih diri supaya selalu mikirin target akhir dari sebuah tindakan. Mungkin kita ibaratin gini kali ya, kita di dunia hidup target akhirnya hidup mau ke surga apa neraka nih. Kalau misalkan kita milih ke surga berarti kita harus menempuh cara-cara gimana nih supaya kita masuk ke surga, ibadah yang rajin, sholat, sedekah, dan lain-lain. Nah ini cara ini juga kita terapin ke dalam sebuah negosiasi. Jadi tujuan akhirnya apa? Berarti kita harus mikirin cara apa nih supaya kita dapetin tujuan akhir yang kita mau. Kemudian ada negotiation are ongoing. Kalau misalkan di Indo mungkin gini kali ya. Kalau kita habis negosiasi terus dapat kesepakatan, ya udah kelar gitu, finish. Negosiasinya itu, kontraknya itu. Tapi kalau misalkan di Eropa itu kesepakatannya itu berlangsungnya lama. Jadi habis negosiasi, dapat kesepakatan, dipantau terus hasilnya. Kalau misalkan nanti hasilnya agak melenceng atau tiba-tiba ada keadaan yang praduga di luar dugaan kita, biasanya nanti kontraknya itu bisa diubah gitu, bisa diubah guna membalikan situasi yang di luar dugaan tadi. Boleh next?
di sini ada kemampuan negosiasi non-jurnalistik. Jadi nggak cuman yang kerja di bagian jurnalistik doang yang bisa menguasain kemampuan ini. Kita juga bisa yang di luar jurnalistik ya. Ada lobby, ada teknik persuasi, ada gaya kepemimpinan. Kalau misalkan lobby ini, mungkin kita udah sering dengar lah ya, maksudnya gimana lobby ini, ditujukan untuk memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan atau target seseorang, dan apa yang dimaksudkan tersebut ada di bawah kontrol atau pengaruh pihak lain. Lobby ini ada dibagi jadi 3, ada lobby tradisional, lobby akar rumput, sama lobby political action. Kalau lobby tradisional itu menggunakan lobby untuk mendekati pihak yang ngambil keputusan. Jadi kita istilahnya mungkin deketin orang dalam gitu kali ya, mendekati pengambil keputusan. Kemudian ada lobby akar rumput yang menggunakan masyarakat mempengaruhi lagi pemilu kali ya, menggunakan masyarakat untuk mempengaruhi mereka milik kita gitu. Kemudian ada lobby political action, ada sebuah komite yang dibentuk perusahaan supaya wakilnya bisa duduk di parlemen atau pemerintah. Ini kayak berkaitan sama politik lah ya. Kemudian ada teknik persuasi. Sebenarnya agak-agak mirip ya teknik persuasi sama lobby itu. Kalau persuasi kan komunikasi bertujuan untuk mengubah atau mempengaruhi sikap atau perilaku seseorang supaya bertindak sesuai apa yang kita harapkan. Kayak kalimat-kalimat yang berupa ajakan, ayo, atau mari kita jaga bumi kita, gitu ya. Itu biasanya kalau teknik persuasi menggunakan kata-kata yang berupa ajakan. Kemudian ada gaya kepemimpinan. Negosiasi ini merupakan hal yang nggak bisa lepas dari kepemimpinan. Biasanya kalau misalkan negosiasi ini adalah keahlian mutlak yang harus dimiliki sama seorang pemimpin. Karena kalau misalkan kita sedang bernegosiasi, pasti yang paling banyak omong kan pasti yang ketuanya atau pemimpin negosiasinya ini. Next slide kayaknya udah habis ya. Udah habis. Terima kasih. Itu aja presentasi dari kita mengenai materi negosiasi. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalkan kita rada-rada kurang persiapan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Siapa nih yang jadi moderatornya untuk mengundang teman-temannya untuk diskusi? Ugis, Yola, Dewi. Silakan diundang. Iya. Ada yang mau bertanya? Silakan. Oh, ya boleh teman-teman, ada yang mau ditanyakan mengenai materi yang baru dijelasin. Kita bisa diskusi-diskusi bareng. Ayo, tidak ada yang bertanya. Yuni, tadi Yuni sepertinya bertanya ya. Tapi nggak di mute, nggak dibuka mic-nya. Yuni mau nanya. Nah, kalau Yuni ada pertanyaan tidak? Nah, kalau tidak ada pertanyaan, Yuni ada mau nanya? Ada pertanyaan nggak, Yuni? Jadi kalau misalkan, kan saya pernah lihat ya di TV yang kita itu masuk negosiasi bukan ya, yang kita Yuni, suaranya jauh banget, bisa lebih dekat lagi. Suaranya nggak kedengeran. Makasih. Suka ada tuh, kedengeran nggak? Kedengeran. Di TV kan ya, suka ada tuh yang kayak ada ngadain suatu acara. Terus yang barang lelang itu masuk negosiasi ya?
ini nggak? Enggak. Tes Anita. Tidak dengar, kalau dengar. Kita cari tahu dulu ya, takut salah menjelaskan kan nanti jadi salah perspektif. Yang kayak gini nih Kak, pernah lihat di TV ya. Kayak ada orang gitu. Dia tuh kayak jual lukisan gitu, barang-barang antik gitu kan. Terus suka buka harga gitu. Itu masuk negosiasi ya? Itu pelelangan. Oh, oke. Makasih Bang Tobu. Tapi kalau dilihat dari kayak cara berkomunikasi dalam menawarkan harga dan ngitung harga itu terjadi negosiasi juga sebenarnya. Terakhir nih Yol, kan tadi lu jelasin nih negosiasi. Aku mau jauh ke Unibu dulu boleh ya? Jadi aku udah cari tahu, udah searching. Lelang barang itu termasuk kegiatan negosiasi karena di dalamnya terjadi proses pengajuan dan penawaran. Ada perjanjian kontrak juga kan kalau misalkan udah itu sih yang aku dapat. Ya itu terjadi negosiasi juga dalam pelelangan. Udah terjawab ya kayak ini. Ya, makasih. Sama-sama. Ya tadi kata Bu mau ngomong apa? Jadi kan ini apa ya? Tadi kalau nggak salah si Yolan jelasin negosiator ya. Ini ada beberapa yang gue tulis, negosiator bodoh dan negosiator curang. Nah, tolong diberikan penjelasannya gitu. Maksud dari negosiator bodoh itu yang seperti apa? Kualifikasinya lah, ibaratnya spesifikasi lah ibaratnya gitu. Ya, mungkin aku jawab pertama dikit dulu ya. Mungkin selanjutnya Kayola. Kalau menurut aku nih, yang aku tangkap dari pernyataan negosiator curang sama negosiator bodoh. Bedanya jelas kalau menurut aku negosiator curang tuh kayak dia memahami materinya, tapi dia menghalalkan cara bagaimana supaya si lawan ini kalah dan kita yang menang. Kalau misalkan negosiator bodoh itu dia nggak memahami konteks negosiasinya apa. Bisa aja negosiator bodoh ini menawarkan sesuatu atau menawarkan kesepakatan tapi ngerugiin dia sendiri, bukannya dia yang untung atau sama-sama win-win, tapi malah dia yang rugi. Jadi dia nggak memahami konteks negosiasinya itu apa. Mungkin kalau contohnya gini kali ya, kalau contohnya negosiator curang, misalkan dia dia invest di suatu bisnis bersama dua orang, tapi dia investnya tuh sebenarnya sama rata, sama misalkan 50%, tapi pas pembagian dividen si yang negosiator curang ini mencari cara supaya dia dapat dividennya tuh lebih gede, misalkan dengan cara nanti aku bakalan ngurusin bisnisnya lebih giat lagi ya, kamu udah duduk santai aja, padahal sebenarnya yang negosiator curang ini juga nggak kerja apa-apa karena kan misalkan di dalam bisnis tersebut emang ada karyawannya gitu. Jadi kan tinggal nyuruh. Terus kalau misalkan negosiator bodoh ini kita hadapin sama yang negosiator curang aja, jadi dia iya aja, padahal dia nggak paham tadi kan kita sama-sama investnya jumlahnya sama kok, aku kebagiannya sedikit sih, tapi yang negosiator bodoh ini nggak ngerti gitu kenapa pembagiannya bisa kayak gitu dan alasan dibagiin segitu apa, dia mah cuma iya aja gitu. Aku pernah sih nemuin orang yang kayak gini kalau misalkan dalam suatu rapat, padahal hasilnya itu ngerugiin dia, tapi kok yang dirugiin itu iya aja gitu. Aku kadang suka melihat beberapa orang yang kayak gitu sih. Udah kejawab belum Kak? Udah benar. Gue mikirnya kan konteks bodoh di sini berarti orang yang gimana ya, nggak udah paham konteks, cuman dia berpura-pura bodoh. Gue pikir begitu, ternyata penjelasan dari diri lu berbeda ya. Oke. Mungkin kata-katanya agak ini kali ya, bodoh gitu, agak kasar kali. Iya, karena gue pikir kan bodoh, konteks bodoh di sini kan, sedangkan kita orang Indonesia nggak ada bodoh, yang adanya kan malas gitu ya. Terus sekali nggak ada orang bodoh, adanya orang malas.
Ada yang mau ditanya lagi dari yang lain? Kayaknya hari ini yang masuk cuma sedikit ya. Biasanya kayaknya belasan. Oke, terima kasih Dewi Nelly, Ugis, dan Yola. Tobu sama Yuni juga ya, terima kasih sudah berpartisipasi, tanggapannya juga bagus. Presentasinya juga keren ya, karena disajikan sederhana, mudah dipahami, dan slide-nya juga menarik. Kita kurang dari 1 menit, nanti kalau masih ada pertanyaan kita lanjut di WA aja ya. Oke. Silakan closing statement-nya dari kelompok yang maju di ending detik-detik terakhir. Silakan. Ya, terima kasih teman-teman yang udah dengerin dan bertanya kepada Kak Tobi sama Kak Yuni. Makasih juga sama Bu Kiki yang udah membuka kelas ini dari awal.